Kuat. Loh, kuat kok, udah kuat. Nah, oke, sudah. Ini soal nomor 1, konsumen 2, yaitu kata jawabannya. Nomor 2. Produsen. Jelas padi ya. Produsen ini padi. Konsumen 1, 2 ini kata, 3 ular, 4 elang. Berarti jawabannya adalah padi. Nih, kelihatan kan ada jawabannya. Yang dicentang sama Ustadz ini, di sini, padi, ini ada centangnya kan. Maka itu adalah jawabannya dari Ustadz. Maka kamu nanti dapat nilai seperti ini. Nah, ini nilainya ini. Nah, kalau benar nilainya 4. Ini jawaban tepatnya. Kelihatan jawaban tepatnya, ada centang. Nah, ini jawaban yang tepat. Kalau kamu jawab ini berarti dapat nilai 4. Gitu caranya. Ini Ustaz tunjukkan apa editannya, tampilan editan ini. Edit yang bisa yang edit bisa Ustaz Miftah aja yang di sini karena sebagai adminnya Ustaz Miftah. Ya, nomor berikutnya. Cicak. Jelas cicak adalah cicak itu memutus ekornya, cara adaptasinya memutus ekornya. Iya, bertahan hidup dengan cara melindungi dirinya dengan cara memutus ekornya, autotomi ya. Kalau menggulung tubuhnya berarti siapa? Contohnya adalah terenggiling. Mengubah warna kulitnya adalah apa tuh hewan? Bunglon. Mengeluarkan sengat beracunnya yaitu kalajengking. Kalajengking. Nah, kalajengking. Berikutnya, penanaman hutan bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk, nah jawabannya adalah mencegah abrasi. Abrasi itu pengikisan oleh air laut. Pengikisan oleh air laut. Abrasi mesti di pantai. Abrasi di gunung nggak ada. Abrasi mesti di pantai. Kalau di gunung namanya erosi. Ya, erosi. Korosi ini nggak ada. Ini jawaban jebakan korosi. Korosi itu hanya untuk besi. Besi itu karaten ya, karat berkarat itu korosi. Nama lain korosi sama dengan karat ya, berkarat. Nomor 7. Agar populasi gajah di Lampung tidak punah, maka cara yang ditempuh adalah ya, melakukan penangkaran ya. Penangkaran itu pembibitan, perkembangbiakan. Penangkaran itu. Kalau memelihara kebun binatang ya enggak pas. Membangun kebun bibit ya enggak pas. Penangkapan apalagi. Unta, hewan di samping dapat bertahan tanpa minum karena mempunyai punuk yang kuat untuk menyimpan lemak. Jawabannya yang pas sebenarnya, nah ini bukan itu yang pas jawabannya. Yang pas itu adalah apa? Menyimpan air ya. Punuk yang kuat untuk menyimpan air ya, panjang pun jangan unta itu bisa menampung. Tapi yang jelas yang A jelas salah, leher yang panjang nggak ada hubungannya. Menyimpan air nggak di leher. Kulit yang diselimuti rambut yang tebal nggak ada hubungannya. Cadangan lemak di leher yang dapat berubah menjadi cairan, nggak ada hubungannya. Ya jawabannya adalah punuk yang kuat untuk menyimpan lemak. Nomor 9. Salah satu cara menjaga di lereng gunung. Nah, pasti dengan reboisasi, penanaman kembali ya. Lanjut, sudah jelas itu. Nomor 10. Ini tanaman ya yang berfungsi menopang tubuh tumbuhan. Menopang berarti butuh kekuatan yang sangat luar biasa. Yaitu batang. Nomor 4 ya. Nomor 1 itu apa? Daun. Ada fungsinya diri sendiri apa daun itu fungsinya. 2 itu tangkai. 3 itu buah gitu ya. Ada fungsinya masing-masing. Maka jawabannya adalah 4 untuk menopang tumbuhan. Tahu menopang ya? Penyangga. Nomor berikutnya. Berdasarkan gejalanya, orang tersebut menderita penyakit MAH. Kata kuncinya di mana?
Ya perut terasa mual, perih itu mah. Ya kepala pusing, nah itu menyertai aja. Diberi makan ingin muntah, menyertai aja. Ya, jawabannya mah. Hipertensi apa hipertensi? Tekanan darah tinggi, diare, berarti mencet-mencet itu diare. BAB yang apa? Yang cair. Kencing manis sudah jelas. Ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh remaja laki-laki saat masa masa pubertas adalah laki-laki, remaja laki-laki ya. Tumbuh jakun, itu udah jelas. Jerawat keluar panu, aduh salah. Kulit tampak bersih, enggak ada. Suara menjadi melengking perempuan itu. Jawaban adalah tumbuh jakun. Nomor 11, cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Itu olahraga secara teratur, makan makanan yang berlemak. Ya, jawaban adalah olahraga secara teratur. Ya. Kok Ustaz Miftah terlalu cepat kalian bilang ya? Atau kalian belum paham, segera ngomong ya. Nomor berikutnya. Nah, ini kayak payung ini apa? Anak banyak bingung ini payung. Ustaz ini apa, Ustaz? Kok seperti kapal, seperti payung, seperti atap. Nah, itu daunnya, Nak, yang seperti kapal. Nah, ini daunnya ya. Nah, kalau ini batangnya, umbinya. Nih, kelihatan berbuku-buku ya, kelihatan berbuku kayak jari ini loh, berbuku-buku ada ruas-ruasnya, ruas. Ini ruas-ruasnya ini, tuh jari. Nah, berarti ini apa? Ini adalah rizoma. Contohnya rizoma apa ini? Adalah tanaman jahe atau kunyit biasanya yang pas seperti itu. Jahe atau kunyit ya. Lanjut nomor 15. Pasangan tepat antara peristiwa dan perubahan wujud. Jelas. Memasak air itu perubahan wujudnya menguap. Ya, menguap. Jelas itu ya. Satu ya. Berikutnya. Ban mobil atau ban mobil Tamiya. Tamiya. Pernah punya mobil Tamiya? Mobilnya sip-sip semua ya. Tamiya dari Jepang. Benda tersebut bersifat apa? Sifatnya bahan ini apa? Bahannya dimaksud adalah bahan karet. Maka ringan dan tahan api, salah. Enggak tahan api ya, cepat terbakar itu. Tahan panas, iya tahan. Mudah pecah, iya. Enggak selalu sih. Lentur dan kedap air. Itu ya. Tahu kedap air ya? Kedap air tahu ya? Berikutnya, tahan karat dan mudah panas. Enggak mungkin. Jawabannya adalah C ya. Nomor 12. 17 itu yang di situ. Pasangan konduktor isolator, jelas. Yaitu nomor 3. Pegangan setrika itu konduktor. Tatakan kelas itu isolator. Salah ya. Mata solder itu konduktor. Pegangan setrika itu harus isolator. Haruslah. Kalau setrika itu ada besinya, terus dipegang, sama kita untuk setrika ya enggak berfungsi dengan baik itu. Ngawur. Bahannya salah. Penggunaannya, pemakaiannya salah. Siapa ini dalam mata solder? Tahu mata solder? Tahu mata solder?
Tahu Ustaz. Oke, tahu ya. Ujungnya itu. Ujungnya solder itu yang bersih, kecil. Kayak paku gitu. Kalau mata rantai tahu mata rantai. Atau mata pancing. Bahkan gini katanya teman-teman sampai coba ya mata pancingnya itu dikasih magnet. Nah, ikan-ikan yang ada magnet, yang ada besinya di dalam tubuhnya pasti akan nempel ke alat pancing itu. Nyambung apa enggak ya? Ya kalau makannya logam, lah makannya itu sesama ikan atau makan rumput ya nggak bisa nempel. Kecuali harus pakai kail, pakai umpan yang sip ya. Ikan yang pakai apa umpan yang sip. Itu guyonan aja ya. Lanjut. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana? Kayak otot, seorang anak sedang bermain ketapel. Ya otot juga sih, tapi nggak pas. Kayak pegas, menarik gerobak sampah. Ya, seharusnya otot itu. Gaya gesek, mengerem sepeda motor. Nah, betul ya. Saat mengerem sepeda motor, ada terjadi gesekan antara ban motor atau ban ontel dengan halo, dengan aspal ya. Dengan ya, aspalnya atau dengan alasnya. Jawabannya adalah D. Ya. Ya Ustaz. Oke, berikutnya nomor 20. Ini adalah sifat cahaya. Ada 4 sifat cahaya. Dipantulkan di mana? Apa? Merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan. Itu 4 sifatnya. Maka jawaban yang tepat adalah dapat dipantulkan. Kalau menembus benda bening bagaimana? Contohnya menembus benda bening. Kayak Casper itu ya. Casper itu benda bening ya. Tahu Casper ya? Casper itu loh nak, yang warna itu. Hantu. Apa-apa? Gimana? Gimana Mas? Apa Ustaz? Menembus benda bening. Contohnya menembus benda bening. Kaca jendela. Nah, kaca jendela dikasih cahaya, ya. Kayak senter menembus benda bening. Bukan kayak Casper gitu. Casper tuh menembus semuanya. Menembus tembok, menembus apapun itu Casper itu. Masih ada film Casper. Ya. Contohnya merambat lurus. Tembok, lubang atau papan lubang dikasih cahaya, itu menembus. Merambat lurus. Gitu. Kamu misalnya ada lubang kamu intip gitu dilihat ini. Bisa tembus ke sana. Nah, itu merambat lurus. Kalau dibiaskan, gimana contoh dibiaskan? Ambil Pensil atau apa yang masukkan ke dalam air. Ya, maka kelihatan patah. Atau atau anak-anak sedang berenang di kolam. Nah, itu kan kelihatan nanti akan kelihatan lebih kecil, pendek. Atau ikan berenang di kolam, di akuarium, kelihatan lebih kecil. Akan ada 2 zat yang berbeda. Di atas sama di bawah itu ada air. Air yang atas berarti udara sama air. 21. Cara yang tepat untuk mendapatkan bunyi yang kuat dari alat musik seruling. Tahu seruling? Apa bunyi? Biasanya kalau apa seruling ini? Pakai untuk apa seruling? Seruling. Jarang ada seruling sekarang ya. Maka jawabannya adalah ditiup. Kalau nggak ditiup lubangnya itu maka nggak bisa bunyi. Berikutnya. Kalau dipukul berarti beduk bisa, dipetik itu gitar, digesek itu biola ya.
Berikutnya 22, setrika. Cara menghemat penggunaan listrik pada setrika, yaitu aturlah selalu tingkat suhu panasnya. Ya. Gampang ya. Nomor 23, yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang nggak dapat diperbarui itu berarti yang habis atau tidak habis? Habis. Habis. Dipakai terus maka akan habis nantinya. Maka jawaban adalah minyak bumi, batu bara, termasuk minyak tanah atau bensin itu lagi. Cet-cetan itu kaku semua. Berikutnya, berarti apa yang tidak dapat diperbarui itu? Yaitu sudah sih minyak bumi, batu bara ya. Udah 4. Nah, ini magnet utara selatan ditunjukkan pada gambar. Di bawahnya ada paku, ada serbuk besi. Maka jawabannya adalah induksi, ya, membuat magnet dengan cara induksi. Diapain Ustaz menginduksi itu? Didekatkan ya, induksi. Kalau elektromagnetik, dialiri kabel listrik lalu dikasih cahaya, dikasih listrik ya. 25, cara menjaga kesehatan gigi yang merupakan bagian dari organ pencernaan. Organ pencernaan itu meliputi apa saja? Mulut, lambung, pencernaan itu. Usus besar, usus halus gitu ya. Maka jawabannya adalah menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur ya, itu. 26. Sumber daya alam di bawah ini yang tidak dapat diperbarui, yang enggak dapat diperbarui. Yang dapat sih, yang dapat diperbarui. Berarti akan terus menerus ada ini. Yaitu kepompong alat sutra. Kepompong ulat sutra. Kepompong. Dipakai untuk apa? Untuk kain sutra. Kepompongnya ulat yang dapat diperbarui. Nah, sekarang kita mau tanya, kamu yang jawab. Ini dijawab dengan bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui ya. Kertas. Dapat diperbarui. Dari mana kertas itu? Dari pohon. Dari pohon. Diambil potong-potongnya itu ya. Terus kalau topi, ya topi. Ayo topi. Kita pakai topi dari rotan, topi rotan. Dapat diperbarui. Dari mana tuh topi rotan? Dari kayu, kayu-kayu gitu. Kayu rotan. Sekarang coba ini sekarang telur ayam. Selain Nabila. Oh, iya. Telur ayam, telur bebek, telur puyuh. Apa yuk? Dapat diperbarui. Nah, dari mana itu telurnya? Dari bumi. Dari kulkas. Dari pasar. Dari mana telurnya? Dari ayam. Dari ayam. Ayam dari mana ayam? Dari telur. Bulet aja, muter terus ya. Iya, telurnya menetas jadi ayam. Ayamnya bertelur. Terus ya gitu terus ya. Karena terus beranak dia, bertelur, terus berkembang biak gitu ya. Kalau bisa berkembang biak berarti dapat diperbarui. Contoh berikutnya. Sayur bayam. Sayur bayam. Duh, gak tahu dah. Sayur bayam. Dari mana sayur bayam? Sayur bayam dari sayur.
dari tanaman. Dari tanaman. Berarti apa? Dapat diperbarui atau tidak dapat? Dari bayam kok bisa jadi tanaman lagi. Berarti tumbuhan ya. Kalau tumbuhan berarti bisa diperbarui kan? Terus dia tumbuh. Kalau matahari, Ada terus. ada terus. Sip. Lanjut. Oke. Nah, sekarang ini air hujan atau air sungai atau air salju. Es salju ya. Apa itu? Diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Tidak dapat diperbarui. Tuh, tidak dapat diperbarui toh. Air loh. Kenapa bilang tidak dapat diperbarui Mbak Nabila? Alasannya apa? Nggak tahu, Ustaz. Duh, harus Nggak ada tahu. alasannya. Harus ada ini urutan sebelumnya. Ayo, air dari mana air? Air dari Mata air. mata air. Ada juga selain dari mata air dari proses hujan itu loh. Apa proses apa itu? Siklus ya, siklus air. Dari mata air dan itu terus menerus ada terus air itu ya. Dari mata air. Oh, terus Allah turunkan lewat awan, mendung gelap, turun hujan, terus proses itu berlangsung. Maka itu air hujan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Ada terus soalnya. Kalau spiritus, ayo spiritus dari mana spiritus? Atau minyak kayu putih? Ayo, dari mana itu? Minyak kayu putih, spiritus. Dapat diperbarui Nah, dari mana itu? dari tanaman, Betul, dari tanaman. tumbuhan. Spiritus dari tebu ya spiritus itu. Kalau minyak kayu putih dari tanaman kayu putih gitu ya. Oke, lanjut. Yang termasuk planet terbesar dalam tata surya adalah Jupiter. Terbesar. Sekarang saya tanya, planet yang mempunyai cincin terindah. Saturnus. Mempunyai sebutkan 3 planet yang mempunyai cincin dari yang bagus, indah sampai yang tipis. Ayo. Yang punya cincinnya itu bukannya Saturnus ya, Ustaz? Apa? Planet yang punya cincin tuh. Kena cincin kenapa? Enggak, cuma tanya. Ada 3 yang punya cincin. Ayo. Apa saja yuk? Siapa aja? Planet Saturnus. Terus Uranus, Uranus, Neptunus, ya 3 itu. Dia punya cincin tapi tipis sekali. Yang paling tebal itu Saturnus dan indah sekali. Padahal kalau didekatkan nggak indah. Tapi kalau kelihatan dari jauh indah ya, warna-warni. Bongkahan es itu kan ya. Planet terpanas. Dan dia mempunyai atmosfer. Merkurius. Venus. Kenapa bisa panas? Kenapa bisa terpanas? Padahal yang paling dekat itu adalah Merkurius. yang paling dekat itu Merkurius, tapi dia termasuk bukan yang panas banget. Yang panas banget itu adalah planet Venus karena punya atmosfer juga ya. Terjadi efek rumah kaca di situ. Mantul, panasnya mantul. Nggak bisa keluar.
Nek keluar disedot ah. Disedot. Gimana sedotnya? Oke, insyaallah itu aja dari Ustaz Miftah. Kalian bisa mengulang-ulangi lagi soal-soal ini. Bisa buat latihan. Yang dibuat latihan adalah soal ini sama soal yang kertas itu. Yang kertas itu ya. Tuh. Insya Allah soalnya nggak jauh berbeda banget dari soal-soal ini. Ya, tinggal diedit dikit-dikit aja. Kayak contohnya gambar unta. Nanti nggak ada unta di sini, tapi gambar yang lain. Mana unta? Nah ini. Nah ini unta. Nanti ada gambar yang lainnya gitu. Tapi dia ya salah satu cara adaptasinya hewan ini. Nah, mungkin aja hewan gajah, mungkin saja bunglon, mungkin saja terenggiling gitu ya, mungkin saja. Oke, baik, insya Allah itu dari Ustaz Miftah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Ustaz. Oh, sudah paham semua ya? Ya, sangat. Boleh dikerjakan, ini bolak-balik nanti boleh lah. Baik, Ustaz. Ustaz, aku mau tanya, Ustaz. Oh ya, silakan, Mas Atta. Nomor 19, nomor 19 itu yang nomor 2 itu apa, Ustaz? 19. Loh, ini tadi belum ini ya? Belum nak ya? Belum dijawab ini tadi, kok bisa lompat sih? Kelewatan. Kelewatan. Mungkin terlalu dapat. Iya, scrollnya kebanteran nih, pakai kecepatan 100 km per jam. Iya. Nomor 2 itu apa, Ustaz? Sebelum rice cooker itu apa? Nah, ntar kasih tahu. Ya, peralatan yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Ini adalah lampu bajar. Ini kompor listrik. Ya, ini ada listriknya. Ini kompor. Ata? Paham ya? Ya. Ini kompor. Ini magic jar. Ya, Ustaz. Atau magic jig sulapan. Enggak ya? Magic. Ini golongannya untuk menanak nasi itu nak ya. Sulap nasi jadi bubur. Beras jadi nasi maksudnya. Ini adalah radio. Zaman sekarang udah jarang radio gini ya. Radio gini dibawa kemana-mana buat ngamen. Ini adalah TV ya atau LCD. Maka alat di bawah ini yang mengubah energi listrik jadi panas, listrik jadi panas. Ini semuanya listrik kan ya. Nah, terus berubah jadi panas. Oh, mana yang panas? Ini panas lah, ini lah. Kompor. Nomor 3 juga panas itu, Magicom. 4 itu panas enggak? Enggak. Nah, 4 itu dari apa? Listrik ke suara. 5. Listrik ke cahaya. Cahaya dan gambar ya. Suara juga. Kalau yang lampu, listrik jadi listrik ke cahaya ya. Oke, siap ya? Paham. Kalau saya mau tanya sekarang, solder, ayo, listrik jadi apa? Jadi panas. Panas. Terus kipas angin. Listrik gerak. Listrik gerak. Terus ini apa itu? Kulkas. Kulkas. Ayo apa yo? Kulkas ayo. Listrik menjadi apa Mbak Nabila? Listrik menjadi apa? Biasanya ada cahayanya, ada lampunya. Ada lampunya, terus perubahan suhu ya. Kalau listriknya nggak ditancapin, nggak ada perubahan suhu, nggak ada cahaya juga.
listriknya ditancapin, nanti suhunya dingin sama ada cahaya itu. Intinya di situ ya. Perubahan dari cahaya dan perubahan suhu. Ada lagi? Iya, insya Allah itu aja cukup ya. Mungkin nanti nggak sama gambar yang nggak sama dengan ini, tapi gambar yang lainnya. Tapi hubungannya tentang perubahan energi gitu. Oke, Mas Atta sudah paham? Yang lain ada yang lain ada yang kurang paham? Cukup ya. Ada yang kelewatan lagi nggak tadi ya? Kelewatan. Oh. Ya, oke. Terima kasih ya. Sabmista akhiri dulu. Ini rekamannya Sabmista matiin. Oke, Ustaz. Stop recording.